saadete giderler. Geride kalanları açarım. Acıya ve kedere tutsak yaşayacaklar. Tıpkı benim gibi. Bizim gibi. Raja hanya diam dan kemudian mendekati Silahtar. Raja lalu memeluk Silahtar. Malam pun tiba. Di istana Atike yang baru, Atike terlihat dia menunggu di dalam ruangannya. Lalu dia pun melihat Silahtar yang kembali. Namun Silahtar tidak datang ke ruangan Atike, melainkan ke ruangan yang lain. Di istana kekaisaran, Kosem sedang berada di ruangan Aise. Ia sedang memangku cucunya yang baru saja dilahirkan. Aise lalu berbicara. Aku turut berduka atas Geferhan Sultan. Dia murni dan baik hati. Kita semua berduka atas dirinya. Aku turut berduka cita Valide. Başımız sağ olsun. Tidak lama Hanjade dan Ahmed datang mengunjungi Aise. Ahmed sangat bahagia karena baru bisa melihat ibunya. Ahmet'im. Zaten. Canlarım. Hasret. Aise lalu berbicara, sayangku, aku sangat merindukan kalian. Ahmed pun menjawab, kami juga sangat merindukanmu. Aise kemudian melihat raja yang ada di sana. Biz de seni çok özledik. Namun raja masih nampak belum memaafkan Aise. Kosem lalu memanggil anak-anak untuk melihat adik mereka. Anak-anak pun mendekat. Ahmed lalu berbicara, sayang sekali, dia anak perempuan. Aku harap dia anak laki-laki, sehingga kami bisa bermain bersama. Namun Hanjade menjawab, aku yang akan bermain dengannya. Raja kemudian menggendong putrinya. Ben oynayacağım işte ben. Aise tersenyum melihat raja yang menggendong putrinya. Kembali ke istana Atike. Silahtar diam di dalam ruangannya. Tidak lama Atike masuk. Bugün yeni sarayımdaki ilk günüm. Atike pun berbicara. Hari ini adalah hari pertama di istana baruku. Sangat menyedihkan. Aku tidak pernah sesedih ini sebelumnya. Aku melihat, aku tidak sendirian. Semua orang menyalahkanku karena kematian Geferhan. Ibuku, dirimu, dan Ibrahim yang mengatakan banyak kata-kata yang menghancurkan hatiku. Dia mengatakan bahwa aku kejam dan aku tidak punya hati. Beni suçluyor. Validem, sen İbrahim de demediğini bırakmadı. Ne acımasızlığım kaldı. Hakikat ortada sultanım. Silahtar pun menjawab, kebenarannya memang ada di sana Sultana. Kamu tidak bisa melihat apa yang bahkan burung dan semut bisa melihatnya. Kamu tidak mendengar apa yang mereka dengar. Karena kamu tidak peduli. Kamu ingin balas dendam, dan kamu mendapatkannya. Umurunuzda değildi zira. Aldınızda. Ben canıma kıyardım Silahtar. Atike pun menjawab, aku telah membunuh diriku Silahtar. Aku telah mencobanya. Tapi aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak pernah menduga kalau Geferhan akan melakukannya juga. Silahtar menjawab, jika kamu bisa menduganya, jika kamu tahu apa yang akan dia lakukan, apakah itu akan menjadi berbeda sekarang? Tidak. Milikmu hanyalah kebanggaan yang tidak berarti. Kamu menginginkanku, disinilah aku. Jika itu sepadan, jika kamu merasa bahagia sekarang, maka baguslah.
Bilseydiniz ne yapacağını, ne değişirdi? Hiç. Beni istediniz. İşte buradayım. Değdiyse, duysa gönlünüz ne ala. Mendengar ucapan Silahtar yang nampaknya menyalahkan dirinya juga, Atike pun bertanya, apa hanya aku satu-satunya yang disalahkan Silahtar? Apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Jika kamu sangat mencintainya begitu banyak, mengapa kamu tidak bicara pada kakakku? Mengapa kamu tidak menentangnya? Mengapa kamu tidak mempertaruhkan nyawamu sendiri? Dan mengatakan pada kakakku bahwa kamu tidak ingin menikah denganku. Kenapa? Apakah kamu takut? Atau kesetiaanmu lebih besar daripada cintamu yang besar? Bu kadar Gevherhan'a. Neden o zaman Hünkar abimle konuşmadın? Neden ona karşı çıkmadın? Benimle evlenmek istemediğini söylemedin ona. Neden? Bu aşkının önüne mi geçti? Doğru. Kabahatin büyüğü benim. Silahtar pun menjawab, benar, akulah yang paling harus disalahkan. Itulah mengapa aku berada di dalam istanamu ini sekarang, Sultana, yaitu untuk menjalani hukumanku. Cezamı çekmek için. Benar memang yang dikatakan oleh Atike, entah takut atau karena kesetiaan yang membuat Silahtar sampai mengorbankan cintanya. Tidak seperti ucapan Silahtar yang sebelumnya pada Gevherhan, bahwa ia akan menghadapi apapun demi cinta mereka. Nyatanya, ketika hukuman itu ada di depan mata, membuat Silahtar mengorbankan cintanya. Ia melupakan semua ucapan yang ia ucapkan pada Gevherhan, bahwa ia akan mengorbankan dirinya demi cinta mereka. Memang dari awal, Silahtar ini tidak bisa diprediksi sikapnya, mulai dari bermain-main dengan Esther, dan dari awal tidak tegas tentang penolakannya pada Atike, dan kini tidak menepati janjinya terhadap Gevherhan. Kalau menurut Mimin, Qasem tidak suka dengan Silahtar, mungkin bisa melihat sifat yang tidak baik dari Silahtar. Dari semua orang yang berada di istana, cuma Silahtar yang paling sering dibentak-bentak oleh Qasem, dan Qasem tidak pernah mau menjodohkan Silahtar dengan putrinya. Padahal, Silahtar selalu berada di dalam istana. Kembali ke istana kekaisaran, Raja pun mendoakan putrinya, kemudian memberikan nama pada putrinya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Senin adın İsmihan Kaya. Dan namanya adalah Ismihan Kaya. İsmihan Kaya. İsmihan Kaya.